사건과 사고의 유일한 공통분모는 마녀에게 제가 떠날게요. 네. 믿을 수가 있어야지. 때는 아닌 것 같으니까 그냥 갑시다, 언니. 그런 데는? 잘 챙겨주시고 저 때문에 그냥 너처럼. 엄마 Saat masih kuliah, Dongjin sedang makan di kantin bersama teman-temannya. Mereka mulai membicarakan salah satu teman sekelas mereka, Jung Hyuk. Ketika melihat Jung Hyuk duduk sendirian, Dongjin teringat pada Mi Jung. Ia pun memutuskan untuk menghampiri Jung Hyuk dan mengajaknya berbicara. Sejak saat itu, Dongjin terus berusaha mendekati Jung Hyuk meskipun ia selalu menghindar. Dalam suatu percakapan, Dongjin mengungkapkan bahwa ia pernah memiliki teman seperti Jung Hyuk, tetapi saat itu ia tidak melakukan apapun. Kini, ia ingin melakukan sesuatu yang berbeda. Perlahan, hubungan mereka pun berubah, dan mereka mulai berteman. Saat liburan kuliah, Dongjin pulang ke kampung halamannya untuk menemui ibunya. Ibunya kemudian bercerita tentang seorang siswi di SMA Dongjin dulu yang dijuluki sebagai penyihir. Belakangan, ayah siswi tersebut meninggal dunia. Anak pemilik tempat laundry, Hunki, sempat pergi ke rumah siswi itu untuk menghiburnya. Namun, dalam perjalanan pulang, Hunki bertemu dengan babi hutan dan diserang. Mendengar hal itu, ibu Dongjin bertanya-tanya apakah benar siswi tersebut memiliki kekuatan sihir. Dongjin merasa marah dan menegaskan bahwa semua yang terjadi hanyalah kebetulan. Ibunya kemudian menambahkan bahwa kemungkinan besar siswi itu sudah meninggalkan desa. Beberapa bulan sebelumnya, warga desa mengadakan musyawarah dan mayoritas sepakat untuk mengusir Mi Jung. Mendengar hal itu, Dongjin berlari menuju rumah Mi Jung dengan harapan masih bisa menemukannya. Namun, saat tiba di sana, rumah itu sudah kosong. Ia terlambat lagi. Padahal, ia telah menyiapkan laporan statistik yang membuktikan bahwa Mi Jung bukanlah penyihir. Dongjin hanya bisa menangis, merasa bahwa cintanya tidak pernah tersampaikan. 짝사랑이었다. 사랑은 Kembali ke kampus, dosen mata kuliah statistik meminta Dongjin untuk menulis ulang laporannya karena dianggap kurang tepat. Dosen itu juga memberikan beberapa pertanyaan yang harus dijawab Dongjin untuk mencari jawaban laporan tersebut. Setelah mencari semua jawabannya, Dongjin kembali dihadapkan pada pertanyaan besar. Apakah Mi Jung benar-benar seorang penyihir? Karena semua jawaban tersebut menguatkan fakta kalau Mi Jung adalah penyebab semua kecelakaan tersebut. 마녀에게라도 한 건가? Merasa frustrasi, ia duduk sendirian di bangku taman universitas saat hujan turun. Jung Hyuk yang kebetulan melihatnya mendekat dan bertanya apa yang terjadi. Dengan mata yang basah oleh air mata, Dongjin mengungkapkan bahwa ia tidak bisa menemukan cara untuk membuktikan bahwa Mi Jung bukan penyihir. Jung Hyuk tidak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri di samping Dongjin, memayunginya dalam diam. Waktu pun berlalu. Suatu hari, Dongjin kembali menemui dosennya. Kali ini, dosennya memperkenalkannya pada Jung Ho, CEO dari perusahaan Science Solution. Dari situlah Dongjin mulai bekerja untuk Jung Ho sebagai penambang data. Sementara Jung Hyuk akhirnya berhasil menjadi seorang detektif. Suatu malam, ibu Dongjin memberitahunya bahwa ia mengalami sakit yang cukup parah dan harus segera berkonsultasi dengan dokter di pusat kota. Tanpa ragu, Dongjin membawa ibunya ke rumah sakit di Seoul untuk mendapatkan perawatan. Saat mereka berbicara berdua, sang ibu meminta Dongjin untuk menjual toko dan rumah mereka di kampung halaman. Karena itu adalah permintaan ibunya, Dongjin pun mendatangi agen real estate di kampung halaman mereka. Namun, ia hanya menjual toko dan memutuskan untuk tetap mempertahankan rumahnya di sana. Saat itu, agen properti bertanya mengenai rumah yang satunya lagi. Dongjin terkejut. Ia bingung, rumah yang mana yang dimaksud tersebut. Ternyata, ibunya telah membeli rumah milik Mi Jung karena tidak ada seorang pun yang ingin membelinya. Bukan hanya itu, ibunya juga membeli lahan pertanian milik ayah Mi Jung. Dongjin segera kembali ke rumah sakit untuk bertanya alasan ibunya membeli rumah Mi Jung. Dengan ekspresi penuh penyesalan, sang ibu menjawab bahwa ia sendirilah yang telah menyebabkan Mi Jung terusir dari desa. Kilas balik memperlihatkan bagaimana ibu Dongjin mendengar berbagai rumor tentang Mi Jung dari para ibu-ibu di desa. Tak lama setelah itu,
ia menemukan beberapa foto perjalanan wisata milik Dong Jin, di mana ada beberapa foto Mi Jung di dalamnya. Hal itu membuatnya khawatir bahwa putranya menyukai Mi Jung dan bisa menjadi korban berikutnya. Ketika musyawarah desa diadakan untuk membahas keberadaan Mi Jung, Ibu Dong Jin tiba-tiba berdiri dan mengatakan bahwa mereka semua harus mengusir Mi Jung agar desa kembali aman. Perkataan Ibu Dong Jin kemudian didukung oleh ibu-ibu di sana. Mereka berbondong-bondong mendatangi rumah Mi Jung, sementara para ibu-ibu mulai mengolok-oloknya. Dalam tekanan tersebut, Mi Jung akhirnya berkata bahwa ia akan pergi dari desa. Saat melihat Mi Jung yang ketakutan dan terpojok, Ibu Dong Jin mulai merasa tidak tega. Ia pun meminta warga untuk membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing. Pada suatu subuh, Ibu Dong Jin melihat Mi Jung membawa koper dan berjalan kaki menuju terminal. Tanpa ragu, ia menawarkan tumpangan kepada Mi Jung. Dalam perjalanan, Ibu Dong Jin terkejut ketika mendengar Mi Jung tidak punya kerabat dan tempat tinggal di sana. Mi Jung mengungkapkan rasa terima kasihnya telah memberikan tumpangan dan meminta maaf. Kata-kata itu membuat Ibu Dong Jin semakin merasa bersalah atas apa yang telah terjadi. 그냥 너처럼. Kembali ke masa kini, Ibu Dong Jin mengakui bahwa ia merasa bertanggung jawab atas kepergian Mi Jung dari kampung halaman. Ia membeli rumah dan lahan Mi Jung dengan harapan bisa bertemu dengannya dan meminta maaf secara langsung. Namun, saat transaksi dilakukan, Mi Jung tidak pernah datang. Ibunya sempat mendatangi rumah Mi Jung dan menemukan lembaran penelitian dari anaknya yang menyimpulkan kalau Mi Jung ternyata bukan penyihir. Karena itu, Ibu Dong Jin meminta satu hal kepada putranya. Jika suatu saat Dong Jin bertemu kembali dengan Mi Jung, ia ingin Dong Jin menyampaikan permintaan maaf darinya. Ibunya mengatakan bahwa setiap orang akan selalu dipertemukan dengan orang-orang yang telah ditakdirkan untuk mereka. Dong Jin dan ibunya pun berpelukan sambil menangis. 엄마, Momen itu menjadi pertemuan terakhir mereka. Setelah pemakaman selesai, Dong Jin kembali ke rumahnya. Di sana, ia menemukan sebuah kotak di atas lemari kamarnya. Saat membukanya, ia mendapati laporan statistik yang dulu pernah ia tinggalkan di rumah Mi Jung. Ia pun menyadari bahwa ibunya telah membawa kembali laporan tersebut. Dong Jin memahami bahwa ibunya telah membaca seluruh isi laporannya dan mungkin saja mempercayai hasil analisisnya. Padahal, saat ia menyusun laporan itu, datanya penuh dengan kesalahan yang justru menunjukkan bahwa Mi Jung bukanlah penyihir. Sementara itu, Mi Jung kini bekerja sebagai penerjemah. Ia menelepon seorang wanita bernama Wen Xin untuk memberitahukan bahwa hasil terjemahannya telah dikirimkan. Keesokan harinya, di kantor Science Solution, Dong Jin mengajukan pengunduran diri. Keputusan ini membuat Jung Ho panik dan berusaha menahannya dengan berbagai tawaran. Namun, Dong Jin tetap bersikeras meninggalkan perusahaan. Ia mengatakan bahwa ada sesuatu yang harus ia lakukan dan tidak ingin menyesal jika terlambat lagi. Setelah itu, Dong Jin menemui agen real estate untuk menyewa unit apartemen di dekat rumah Mi Jung. Ia menyampaikan bahwa ia ingin unit yang berada di lantai atas, tepat di bawah rooftop tempat Mi Jung tinggal. Agen tersebut kemudian memperkenalkannya kepada Sumin, penyewa unit yang diinginkannya. Dong Jin pun berusaha membujuk Sumin agar mau bertukar unit dengannya. Awalnya, Sumin menolak, tetapi Dong Jin tidak menyerah. Ia terus mendekati Sumin dengan berbagai cara, mulai dari mentraktir makan, membantu pekerjaannya, hingga memberikan berbagai bantuan kecil. Setelah beberapa waktu, Sumin akhirnya setuju untuk menukar unit apartemennya dengan Dong Jin. Sebagai gantinya, Dong Jin bersedia membayar 3 bulan uang sewa serta biaya jasa pindahan untuk Sumin. Suatu hari, Dong Jin pergi ke apartemen Mi Jung dan memeriksa kotak suratnya. Saat itu, Wen Xin kebetulan datang mengunjungi Mi Jung, sehingga tanpa sengaja mereka berpapasan. Di dalam rumah, Wen Xin dan Mi Jung makan malam bersama. Saat berbincang, Mi Jung mengungkapkan keinginannya untuk pergi ke luar negeri di suatu tempat yang jarang ada penghuninya. Mendengar hal itu, Wen Xin memberikan dukungannya. Malam harinya, Dong Jin menerima telepon dari kantor polisi. Seorang detektif mengabarkan perkembangan kasus perusakan kaca mobilnya. Dari informasi yang diterima, diketahui bahwa pelakunya adalah seseorang bernama Pak Li. Detektif juga menjelaskan bahwa Pak Li tampaknya memiliki dendam pribadi terhadap perusahaan Science Solution, tempat Dong Jin bekerja. Namun, pelaku kini telah melarikan diri dan menjadi buronan. Setelah menerima kabar itu, Dong Jin menghubungi pihak berwenang untuk menanyakan prosedur pelaporan perbaikan lampu jalan yang rusak. Ia teringat bahwa kemarin, saat diam-diam mengikuti Mi Jung, ia melihat bahwa jalan yang dilewati Mi Jung cukup gelap karena lampunya mati. Dalam perjalanan pulang, Dong Jin tiba-tiba diserang oleh seseorang. Pelaku mendatanginya dan memukulinya tanpa peringatan. Sumin, yang kebetulan melihat kejadian itu, segera bergegas menolong Dong Jin dan berniat melaporkan pelaku ke polisi. Namun, Dong Jin mencegahnya. Setelah kejadian itu,
Mereka berdua memutuskan untuk makan bersama di sebuah tos serba. Saat itulah Dongjin mulai menjelaskan seluk-beluk pekerjaannya di Science Solution. Ia menegaskan bahwa tidak bisa sepenuhnya menyalahkan perusahaan tempatnya bekerja atas kejadian yang menimpa Pak Lee. Jika dulu pinjaman Pak Lee ditolak oleh bank, berarti ada sesuatu yang tidak beres di perusahaan Pak Lee sendiri. Namun, setiap cerita selalu memiliki dua sisi. Pak Lee kemudian menjelaskan bahwa setelah perusahaannya gagal mendapatkan pinjaman, semuanya hancur. Bahkan, keluarganya pun tercerai-berai akibat kondisi tersebut. Mendengar hal itu, Dongjin merasa bersalah. Ia meminta maaf kepada Pak Lee karena tidak menyadari dampak besar yang terjadi. Ia hanya menjalankan tugasnya saat itu tanpa mengetahui konsekuensi yang akan terjadi pada kehidupan seseorang. Beberapa malam kemudian, Dongjin menemui Jung-ho dan mengajaknya makan bersama. Namun, dalam perjalanan, Jung-ho tiba-tiba menerima panggilan darurat dari notifikasi jam pintar. Jam tersebut biasanya digunakan oleh korban kekerasan untuk meminta bantuan. Tanpa memberikan penjelasan kepada Dongjin, Jung-ho langsung pergi menuju lokasi yang terdeteksi oleh GPS jam pintar itu. Setibanya di sana, sudah banyak polisi dan ambulans yang berjaga di tempat kejadian. Korban yang menggunakan jam pintar tersebut adalah seorang wanita bernama Yuna. Saat ini, Yuna dalam keadaan terluka dan segera dibawa ke rumah sakit. Orang tua Yuna yang panik dan marah kemudian menyalahkan Jung-ho karena datang terlambat. Keesokan harinya, Dongjin bertemu dengan pimpinan kasino yang sebelumnya sudah muncul di awal cerita. Mereka makan bersama, dan saat itu Dongjin meminta bantuan agar Pak Lee bisa diterima bekerja di kasino tersebut. Tanpa banyak pertimbangan, pimpinan kasino itu pun langsung menyetujui permintaan Dongjin. Di sisi lain, Mi-jung terus bekerja keras. Alarm di ponselnya berbunyi, menunjukkan 2:30 dini hari. Rupanya, pada jam segitulah ia baru keluar dari rumahnya. Jalanan yang sepi di tengah malam menjadi satu-satunya pilihan bagi Mi-jung untuk keluar dengan aman. Hal ini tentulah sangat menyedihkan. Kehidupannya seakan seperti di dalam penjara, padahal ia hanyalah manusia biasa. Saat berjalan melewati rute yang biasa ia tempuh, Mi-jung menyadari bahwa lampu jalan yang sebelumnya rusak ini telah diperbaiki. Ia juga berhenti sejenak untuk memberi makan kucing liar di dekat sana. Namun, dari kejauhan, Dongjin diam-diam mengawasi Mi-jung. Ia berharap bisa menemukan cara untuk mengembalikan kehidupan Mi-jung yang selama ini telah hilang. Keesokan harinya, Dongjin berkendara kembali ke kampung halamannya. Ia ingin mengetahui sejarah apapun yang ada di lingkungan tersebut dengan harapan dapat menemukan cara untuk mematahkan kutukan yang selama ini menimpa Mi-jung. Ia juga akan mengadakan pertemuan dengan teman-teman sekelasnya dulu untuk mendapatkan informasi penting. Sesampainya di sana, ia mengunjungi sekolah lamanya dan mendatangi gudang tempat berbagai arsip sekolah disimpan. Ia mulai meneliti dokumen-dokumen yang ada, berharap menemukan petunjuk yang selama ini tersembunyi. Apakah Dongjin akan berhasil menemukan jawabannya? 것들을 뽑아내야 한다.